Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yusma Sari dengan NIM 246020027. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur Makassar. Saya dari angkatan 2024. Kali ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Akbar SPDI MESI. Kali ini saya diberikan tugas untuk membuat makalah, membuat PowerPoint, dan juga membuat Excel. Kali ini kita jelaskan dulu dari makalah. Kita saksikan video selanjutnya. Kali ini kita masuk pada bagian makalah. Nah, sekarang ini adalah bentuk dari sampul makalah. Ini adalah judulnya dengan font 14. Fontnya yaitu Times New Roman. Ini adalah dosen pengampu. Untuk peletakan dosen pengampu itu pada bagian bawah logonya itu sebesar 4 cm. Terus kita masuk kata pengantar. Setelah itu daftar isi. Nah, untuk membuat titik-titik ini, saya mempunyai tips. Tipsnya itu seperti ini. Kita membuat dulu bagian judulnya, isinya. Saya akan contohkan seperti ini. Kita hapus dulu yang tadi. Terus yang judulnya ini semuanya kita blok. Habis itu kita mengarah pada bagian paragraf. Nah, ada tanda panah itu kita pencet, habis itu kita pencet tab. Nah, setelah itu kita tentukan berapa sentimeter titik-titik tersebut. Nah, saya pakai di sini 13,4 cm supaya nanti pada bagian penomoran dia pas. Di sini salah karena untuk bagian laptop saya itu menggunakan koma. Di sini saya menggunakan titik, jadi dia error. Nah, setelah itu kita okekan. Nah, untuk ini yang langsung muncul otomatis itu kita sisa pencet tab pada bagian keyboard. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian bab 1. Nah, ukurannya itu A4. Untuk membuat makalah ataupun skripsi serta laporan juga kita membutuhkan kertas A4 dengan margin 4433. Nah, selanjutnya kita masuk pada penomoran. Nah, untuk bagian bab 1 dia menggunakan penomoran dari nomor 1, sedangkan kata pengantar dari sampul ke daftar isi dia menggunakan huruf Romawi. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Nah, di bab 2 itu untuk judul yang pertama dia menggunakan huruf besar. Nah, kemudian setelah huruf besar kita menggunakan lagi subbabnya yaitu angka. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini angka, habis itu huruf kecil. Habis itu angka dengan tanda kurung. Nah, ini yang pertama huruf besar.
terus angka, habis itu huruf kecil. Nah, setelah itu angka dengan tutup kurung, habis itu huruf dengan tutup kurung. Begitulah untuk penomoran, susunannya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada daftar pustaka. Daftar pustaka pada bagian awalnya itu dia ada di depan. Nah, selanjutnya pada bagian bawahnya itu ada di bagian garis 1. Nah, dari penjelasan makalah yang tadi, kita sudah menyaksikan bagaimana cara membuat makalah dan bagaimana bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian Excel. Nah, untuk bagian Excel-nya jangan lupa saksikan video selanjutnya. Nah, sekarang pada bagian Excel. Untuk membuat absensi seperti yang ada di tampilan ini, kita buat terlebih dahulu nama-namanya. Habis itu, kita membuat, nah ini adalah nama-namanya. Setelah itu kita menginput nilainya. Nah, ini adalah harian dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Nah, ini adalah predikatnya dengan rumus seperti berikut. Nah, ini adalah if. Kita menggunakan rumus if dengan V6. V6 itu pada bagian rata-rata tersebut. Nah, nilai rata-rata diambil dari sini. Grade-nya seperti ada di tampilan. Nah, V6 ini didapat dari rumus rata-rata, habis itu dengan grade-nya B. Nah, seperti itu selanjutnya juga sampai ke D. Habis itu keterangan tidak lulus juga kita menggunakan rumus if dengan rata-rata dengan V6 atau rata-rata sama dengan 88, dengan 88 adalah hasil dari rata-rata tersebut yang kita bulatkan. Nah, seperti ini. Terus nilai rata-rata itu diambil dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-16. Nah, rumus rata-rata itu seperti ini. Kita menggunakan rumus rata-rata itu kita menggunakan rumus average. Kita blok dulu pada bagian pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Nah, terus kita enter. Kalau max itu adalah nilai tertinggi. Di sini kita menggunakan rumus max. Kita blok juga pada bagian pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Setelah itu nah, ini adalah contoh yang salah, terus kita mengarah ke contoh yang betul. Nah, sini saya contohkan. Nah, kita blokkan dari angka 1 sampai ke 16, habis itu tutup kurung, terus enter. Nah, untuk nilai terendah kita menggunakan rumus min. Nah, sama seperti yang tadi, kita blok 1 sampai 16. Ini adalah grade-nya. Ini kita buat manual saja. Nah, inilah contoh hasilnya. Nah, dari video Excel yang tadi, apakah kalian sudah paham bagaimana cara membuat absensi secara manual dengan menggunakan rumus-rumus sederhana seperti yang tadi? Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian PowerPoint. Di bagian PowerPoint ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkembangan komputer dari masa dulu sampai masa modern yang sekarang, dan apa saja peralatan aplikasi komputer. Sejarah perkembangan komputer dari masa dulu sampai modern, dan peralatan aplikasi komputer.
Daftar isinya meliputi latar belakang, pengertian komputer, sejarah awal komputer, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, hardware, software, dan kesimpulan serta saran. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berinteraksi. Komputer kini menjadi alat penting dalam pendidikan, bisnis, dan akuntansi karena mampu meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan kecepatan kerja. Seiring berkembangnya zaman, komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai alat hitung, tetapi juga sebagai sarana pengolahan data dan komunikasi. Secara historis, komputer berkembang melalui proses panjang, mulai dari alat hitung sederhana seperti sempoa hingga komputer modern yang menggunakan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, memahami sejarah dan perkembangan komputer sangat penting agar dapat mengetahui bagaimana teknologi saat ini terbentuk. Pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima input, mengolah data, menyimpan data, dan menghasilkan output. Secara etimologis, istilah komputer berasal dari bahasa Latin computer, yang berarti menghitung. Pada awalnya, komputer dibuat untuk membantu manusia melakukan perhitungan secara cepat dan akurat. Dalam sistem komputer terdapat 3 unsur utama, yaitu hardware, software, dan brainware atau otak dari komputer tersebut. Ketiga unsur ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa salah satunya, komputer tidak dapat berfungsi secara optimal. Sejarah awal komputer. Sejarah awal komputer dimulai dari kebutuhan manusia untuk menghitung. Pada masa awal, manusia menggunakan jari tangan, batu, dan alat bantu sederhana. Setelah itu muncullah sempoa atau abakus, yang menjadi alat hitung tertua dalam sejarah. Tokoh penting dalam sejarah komputer adalah Charles Babbage. Ia dikenal sebagai bapak komputer modern karena merancang differential engine dan analytical engine. Gagasan Babbage menjadi dasar penting bagi perkembangan komputer modern karena sudah memuat konsep pemrosesan data dan instruksi program. Generasi pertama. Komputer generasi pertama berkembang pada tahun 1940-an sampai 1950-an, sekitar 10 tahun. Komputer ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Ukurannya sangatlah besar, boros listrik, menghasilkan panas tinggi, dan memiliki kecepatan terbatas. Contoh komputer generasi pertama: ENIAC, UNIVAC, IBM 701. Ciri-ciri utamanya menggunakan tabung vakum, ukurannya sangat besar, boros listrik, cepat panas, bahasa mesin masih dominan. Selanjutnya, generasi kedua. Komputer generasi kedua muncul pada akhir 1950-an hingga pertengahan 1960-an. Teknologi tabung vakum diganti oleh transistor, sehingga komputer menjadi lebih kecil, lebih hemat listrik, dan lebih tahan lama. Kecepatan pemrosesan juga meningkat dibanding generasi sebelumnya. Ciri-ciri utama: menggunakan transistor, lebih kecil dan lebih efisien, tidak terlalu panas, memori lebih baik, mulai menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran. Generasi ketiga. Komputer generasi ketiga berkembang pada tahun 1960-an hingga awal 1970-an. Generasi ini menggunakan integrated circuit atau IC, yaitu sirkuit terpadu yang menggabungkan banyak komponen dalam satu chip kecil.
Inovasi ini membuat komputer semakin kecil, cepat, dan stabil. Ciri utamanya menggunakan IC, lebih kecil dan efisien, kecepatannya meningkat, lebih hemat listrik, sudah menggunakan sistem operasi, dapat menjalankan beberapa program sekaligus. Generasi keempat. Komputer generasi keempat dimulai pada tahun 1971 dan terus berkembang hingga sekarang. Generasi ini ditandai dengan penggunaan mikroprosesor, yaitu chip, yang memuat banyak fungsi pemrosesan dalam satu tempat. Teknologi ini membuat komputer menjadi lebih murah, kecil, cepat, dan mudah dibawa. Ciri-ciri utamanya menggunakan mikroprosesor, muncul komputer pribadi atau PC. Ukurannya semakin kecil, kecepatannya semakin tinggi, digunakan secara luas oleh masyarakat. Generasi kelima. Komputer generasi kelima berkembang sejak tahun 1980-an hingga sekarang. Generasi ini ditandai oleh penggunaan kecerdasan buatan, internet, pemrosesan paralel, dan komputasi awan. Komputer modern ini tidak hanya berbentuk desktop, tetapi juga laptop, tablet, smartphone, dan perangkat pintar lainnya. Contoh penerapan: chatbot dan asisten virtual, analisis data besar, pembelajaran daring, transaksi perbankan digital, media sosial, dan komunikasi online. Selanjutnya, perangkat keras atau hardware. Hardware adalah komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Hardware terdiri atas perangkat input, output, dan komponen. Komponen utama sistem komputer. Contoh perangkat input adalah keyboard, mouse, scanner, dan webcam. Contoh perangkat output adalah monitor, printer, speaker, dan headset. Komponen utama komputer meliputi motherboard, prosesor, RAM, GPU, power supply, dan casing. Selain itu, media penyimpanan eksternal seperti hard drive eksternal dan flash disk juga berperan penting dalam penyimpanan dan pemindahan data. Fungsi hardware. Yang pertama, kita dapat melihat ada monitor, berfungsi untuk menampilkan hasil kerja komputer. Selanjutnya ada keyboard, digunakan untuk memasukkan teks dan perintah. Selanjutnya ada power supply, untuk mengatur aliran listrik. Ada scanner, mengubah dokumen fisik menjadi file digital. Ada speaker dan handset untuk menghasilkan suara. Selanjutnya ada CPU untuk mengolah data dan instruksi. Ada juga RAM, menyimpan data sementara. Printer mencetak dokumen ke kertas. Mouse membantu menggerakkan kursor dan memilih menu. Casing untuk melindungi komponen internal. Perangkat lunak software. Software adalah perangkat lunak yang memberi instruksi kepada komputer agar dapat bekerja. Software terdiri dari sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux berfungsi sebagai penghubung antara penggunaan dan hardware. Selain sistem operasi, ada juga software, aplikasi yang digunakan untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Software ini mencakup aplikasi perkantoran, browser, aplikasi komunikasi, desain grafis, pemutaran media, keamanan arsip, database, dan pemrograman. Yang pertama yaitu Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolahan kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Word sangat penting dalam dunia pendidikan, administrasi, dan bisnis karena memudahkan penyusunan surat, makalah, laporan, dan proposal. Word juga mendukung penambahan tabel, gambar, simbol, serta kolaborasi daring. Fungsi utama Word yaitu membuat dokumen teks, mengedit dan memformat tulisan, menambahkan tabel, gambar, data grafik sederhana, menyusun dokumen formal, dan memudahkan
kolaborasi, dan revisi. Selanjutnya yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolahan angka dan data yang digunakan untuk menghitung, mengelola, dan menganalisis informasi dalam bentuk tabel. Excel juga sangat bermanfaat dalam bidang akuntansi keuangan, statistik, dan bisnis. Aplikasi ini memudahkan rumus otomatis, grafik, dan visualisasi data. Fungsi utama Excel yaitu mengolah angka dan data dengan cepat, membuat laporan keuangan, menyusun data penjualan dan stok barang, melakukan penghitungan otomatis, dan membuat grafik dan diagram. Selanjutnya yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah aplikasi untuk membuat presentasi dalam bentuk slide, seperti yang saya gunakan saat ini. PowerPoint membantu menyampaikan ide dan informasi secara lebih jelas, menarik, dan sistematis. Aplikasi ini sering digunakan dalam seminar, rapat, pembelajaran, dan promosi. Fungsi utama PowerPoint yaitu membuat presentasi materi, menampilkan informasi secara singkat dan jelas, menambahkan gambar, animasi, audio, dan video, membuat tampilan presentasi lebih menarik, mendukung kegiatan pembelajaran dan kerja. Kesimpulannya yaitu komputer telah berkembang sangat pesat dari alat hitung sederhana menjadi teknologi modern berbasis kecerdasan buatan. Setiap generasi komputer membawa inovasi baru yang membuat ukuran komputer semakin kecil, namun kemampuannya semakin besar. Hardware adalah software saling melengkapi dalam mendukung proses kerja komputer. Aplikasi perkantoran seperti Word, Excel, dan PowerPoint memiliki peran penting dalam bidang pendidikan, bisnis, dan administrasi. Dengan memahami sejarah komponen dan fungsi komputer, kita dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan produktif. Sarannya, penggunaan komputer khususnya pada pelajar dan mahasiswa perlu terus meningkat keterampilan digital agar mampu mengikuti perkembangan teknologi. Penguasaan aplikasi perkantoran sangat penting untuk mendukung kegiatan akademik dan dunia kerja. Selain itu, penggunaan juga harus menjaga keamanan dan perawatan komputer dengan baik. Backup data secara rutin, penggunaan antivirus, dan pemeliharaan perangkat keras perlu dilakukan agar komputer tetap awet dan datanya tidak hilang. Terima kasih. Nah, di video akhir ini kan kita sudah menyaksikan bagian yang pertama Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, kita sudah menyaksikan ketiga ini. Jadi, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti bagaimana pengaplikasian sistem perkantoran? Baik, terima kasih untuk telah menyaksikan. Terima kasih yang telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.